Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Pen and Fashion, channel yang menyuguhkan video cerita bergambar seputar misteri. Simak terus video dari kami. Nilam hanya bisa pasrah saat beberapa perempuan berwajah rusak mulai mengikat tangan dan kakinya. Ia mulai berusaha meronta sekuat tenaga. Namun tindakan itu justru seperti membuang energinya saja. Sosok-sosok menyeramkan itu memiliki tenaga yang sangat kuat. Kini ia sudah terikat layaknya ayam yang menunggu giliran disembelih. Seorang perempuan berwajah sangat cantik tiba-tiba menghunuskan sebilah pisau ke lehernya. Nilam hanya bisa pasrah sembari menitikan air mata ketika perempuan itu berucap kalau darahnya akan menjadi hidangan paling menyegarkan. Nilam terbangun dari tidurnya dengan nafas tersengal. Ia pegangi lehernya. Ternyata leher mulusnya masih utuh. Mimpi itu seperti benar-benar nyata. Ia tidak mau lehernya disembelih. Ia harus melawan. Ia harus tetap hidup. Ia tidak mau mati sia-sia. Kabar mengenai sakitnya Bu Puji yang tidak sewajarnya langsung menyebar ke seluruh anggota sanak saudara. Baik itu dari saudara dekat maupun saudara jauh. Hari itu adalah hari kedua ancaman kematian pada Bu Puji. Beberapa sanak saudara sudah mulai berdatangan. Mereka merasa bahwa ancaman itu bukan sekedar isapan jempol belaka. Dalam kedatangan itu, mereka bahkan turut serta membawa seorang kiai untuk membantu mengobati Bu Puji yang kondisinya semakin parah. Di hampir seluruh tubuh terdapat luka melepuh dan bernanah. Bahkan pada beberapa bagian sampai terlihat daging yang memerah kehitaman, tanda mulai membusuk. Raung kesakitan membuat semua yang melihat tampak ikut merasakan kesedihan. Melihat kondisi yang sangat mengerikan itu, para sanak keluarga yang sudah datang langsung berkumpul untuk mengadakan doa bersama. Bergantian saling memimpin doa. Lantunan ayat-ayat suci Al-Quran terus bergaung di rumah Bu Puji. Terlihat juga Nilam dengan diantar keluarganya ikut bergabung di rumah tantenya itu. Gadis itu menceritakan kalau ada sosok-sosok bayangan hitam berkelebatan di kamarnya. Dengingan suara juga terus mengiang di telinganya, sampai-sampai telinganya berdenging sakit. Sementara itu di lain tempat yang masih dalam satu lingkup yang sama, sang janda cantik rupanya juga tengah menyiapkan upacara pengorbanan. Ia merasa harus melakukan tumbal darah karena lawan yang ia hadapi kali ini bukan main-main. Seorang gadis muda tengah tergolek di atas sebuah meja. Kondisinya tidak sadarkan diri, dengan posisi kaki dan tangan terikat kuat. Gadis itu tidak menyadari kalau mungkin hari itu adalah hari terakhir dalam hidupnya. Ia tidak sangka sebelumnya kalau orang yang baru saja ia kenal telah memperdayainya, sehingga ia hanya manut saja seperti kerbau yang dicucuk hidungnya. Waktu pun bergulir, gadis muda itu mulai tersadar dari pingsannya. Ia mulai membuka mata, lalu menyapukan pandangan ke sekitar. Dalam pandang matanya, terlihat asap dupa mengalun menyengat hidungnya. Menyadari kalau ia sedang berada di tempat asing, gadis itu pun mencoba bangkit. Namun alangkah terkejut karena ternyata kedua kaki dan tangannya dalam posisi terikat. Maka satu-satunya hal yang muncul dalam benaknya adalah berteriak sekencang-kencangnya, berharap ada orang yang mendengar dan menolong. Tapi orang yang masuk ke ruangannya itu hanyalah seorang perempuan cantik, yang bahkan tidak dapat mengingat kapan ia bertemu dengan perempuan itu. Raut ketakutan langsung terpahat di wajah si gadis, manakala ia melihat perempuan cantik itu menatapnya dengan tajam dan sadis. Ia kembali meronta, tapi kini jangankan meronta, untuk sekedar menggerakkan ujung jari saja rasanya sangat berat. Gadis itu semakin ketakutan saat perempuan cantik itu mengeluarkan sebilah pisau yang tajam berkilauan. Gadis itu pun mengiba dengan nada bergetar. Sementara itu,
Perempuan cantik yang tidak lain adalah sang janda kaya tidak menghiraukan ibaannya itu. Wajahnya masih datar, nyaris tanpa ekspresi sedikit pun. Apalagi saat mulut sang janda itu mulai merapal mantra-mantra. Gadis itu semakin merasa kalau hidupnya akan segera berakhir. Hawa panas datang menyergap, mengusir hawa dingin yang semula terasa menusuk hingga ke tulang. Sang janda semakin mempercepat rapalan mantranya. Ruangan yang semula tenang itu seketika bergemuruh bagai diterjang gempa yang sangat besar. Meja tempat gadis muda itu terbaring pun ikut bergetar. Sementara dinding tembok yang kokoh terlihat mulai retak di sana-sini. Dan terjadi lagi, sang janda kembali melakukan sebuah tindakan mengerikan. Pisau tajam berkilau itu segera ia tempelkan ke leher si gadis, sedangkan tangan kirinya memegangi dagu. Leher gadis itu pun langsung terdongak kencang. Ia hanya bisa pasrah saat sang janda mengatakan akan menyembelihnya. Dan gadis itu merasakan sesuatu yang dingin menggeseri lehernya. Hingga 3-4 kali irisan, sang janda itu menggeserkan pisaunya ke leher si gadis. Leher mulus itu seketika menganga lebar, kerongkongannya putus. Darah berhamburan kemana-mana. Sang janda kaya segera merekuk darah yang menyembur dari leher si gadis. Tidak puas, ia juga menjilati darah yang menggenang di lantai. Berbekal tumbal darah dari si gadis, kali ini sang janda akan mengerahkan seluruh kekuatan ilmu hitamnya untuk melawan para kiai yang sedang menggelar doa bersama. Sang janda cantik itu sekaligus juga akan berusaha menumbalkan nilam dan pupuji sebagai penambah kekuatannya. Di satu sisi, saudara dan handa tawalan pun semakin banyak yang berdatangan ke rumah pupuji. Bacaan-bacaan ayat suci semakin membahana di rumah itu. Mereka membawa keyakinan yang kuat bahwa segala bentuk angkara murka pasti bisa dihancurkan oleh kebenaran. Sementara itu, pupuji masih dalam keadaan yang sama, mengerang dan merintih-rintih. Tidak bisa dibayangkan betapa tersiksanya ia. Kulit pada tubuhnya terkelupas dengan daging terkoyak-koyak seperti terkena cakaran. Darah pun tidak hentinya mengalir. Pertolongan medis yang dilakukan oleh perawat yang dipanggil dari puskesmas pun seakan tidak banyak membantu. Sementara itu, Nilam beberapa kali mengalami pingsan. Ia mengatakan kalau sosok bayangan berwarna hitam semakin banyak yang menggerubutinya. Beberapa ada yang berhasil memegangi tangan maupun kakinya. Bahkan satu sosok bayangan yang paling besar nyaris berhasil menempelkan goloknya ke leher Nilam. Namun tidak lama berselang, mereka melepaskannya kembali. Mereka terlihat seperti mengalami kepanasan. Dalam ketidakberdayaannya, Nilam semakin menyadari bahwa kemampuan yang ia miliki ternyata belumlah berarti apa-apa. Malam menuju hari ketiga pun mulai bergulir. Baik dari pihak pupuji maupun dari sang janda terus mengadu kekuatan untuk menentukan siapa yang bertahan sehingga bisa melihat matahari terbit di keesokan hari. Dentuman-dentuman keras dan bola-bola api tampak berterbangan di langit. Di satu sisi, rumah mewah sang janda cantik itu terlihat bergetar. Dinding tembok yang sangat kokoh mulai terlihat hancur di mana-mana. Genteng yang tersusun rapi mulai berjatuhan. Di kamar yang digunakan untuk menyembelih kurbannya, sang janda terus berkomat-kamit sembari berteriak-teriak meminta pertolongan. Sang ratu sesembahan yang membantunya rupanya juga mulai terdesak. Dentuman-dentuman di rumah mewah sang janda semakin sering terdengar. Suaranya seperti petir yang menggelegar. Hawa panas di rumah mewah itu semakin tidak terkendali. Di beberapa titik rumah, api berukuran kecil mulai bermunculan di mana-mana. Bahkan dari lantai rumah, terlihat bagaimana marmer yang berharga mahal itu mulai pecah berantakan. Dari pecahan itu, muncul titik-titik api yang baru. Plafon rumah berbahan gipson mewah juga mulai berjatuhan, ambrol seperti terkena gempa besar. Wajah cantik sang janda pun secara perlahan mulai memudar.
berganti menjadi wajah dengan kulit berkeriput, layaknya seorang nenek-nenek. Suasananya sudah semakin jelas bahwa kematian sebentar lagi akan menjemput. Beberapa kali sang janda itu muntah darah. Dari lubang telinga dan hidung, bahkan dari kedua bola matanya pun turut mengalirkan darah dengan derasnya. Sang janda mulai kelojotan, menggelepar-gelepar di atas lantai. Bayangan-bayangan hitam yang berlalu lalang mengitari nilam pun satu persatu mulai lenyap. Bisikan-bisikan di telinga yang mengatakan akan menyembelihnya juga turut musnah. Ia merasakan badannya menjadi ringan. Punggung yang semula terasa kaku, kini bisa dengan mudah ia gerak-gerakkan. Pun halnya dengan Bu Puji, rasa sakit disertai panas dan gatal di sekujur tubuh, sedikit demi sedikit mulai berkurang. Darah yang semula selalu merembes dari pori-pori kulit, berangsur mulai mengering. Kondisi itu jelas sangat jauh lebih baik dibanding 2 hari sebelumnya. Para sanak maupun saudara yang mengetahui kalau kondisi keduanya mulai membaik langsung mengucap syukur. Berarti apa yang mereka lakukan mulai menunjukkan hasil yang baik. Meski begitu, mereka tidak mengendorkan sedikit pun bacaan doa-doa yang sedang mereka panjatkan. Mereka masih merasakan adanya bahaya yang sewaktu-waktu kembali mengancam jika mereka lengah atau kendor sedikit saja. Nanti semua orang juga akan tahu siapa pelakunya, kata salah seorang kiai yang turut datang bersama para saudara Bu Puji. Sementara itu, orang yang memiliki mata batin kuat akan bisa melihat dengan jelas bagaimana sosok-sosok dengan wujud yang sangat mengerikan mulai berterbangan melarikan diri dari rumah sang janda kaya itu. Sosok-sosok itu adalah para perewangan yang membantu sang janda dalam mencari pesugihan. Mereka terusir dari majikan mereka. Kedua bola mata sang janda itu melotot dengan kuat, semakin membesar hingga pada akhirnya kedua bola mata itu pun meletus. Sang janda mengerang seketika. Dari kedua lubang mata itu menyemburkan darah merah kehitaman. Pun dengan kedua lubang hidung dan telinganya, darah seperti tak henti-hentinya mengalir. Tidak sampai di situ, perut sang janda tiba-tiba menggembung, seperti balon yang dipompa. Sang janda terlihat seperti orang yang sedang hamil 9 bulan. Perutnya semakin membesar dan membesar, lalu perut itu meletus hingga terserai berela isi di dalamnya. Usus berhamburan disertai organ-organ dalam yang lain. Hebatnya, meskipun tubuh sang janda sudah nyaris hancur tidak berbentuk, ia masih terlihat bernafas, meski dengan cara yang sangat berat. Tangannya menggapai-gapai seakan mencari-cari sesuatu. Dengan perut yang berlubang dan isi berhamburan kemana-mana, sang janda mencoba merangkak ke sana kemari. Kedua bola matanya yang telah pecah tentu saja tidak bisa ia gunakan untuk melihat lagi. Ia hanya bisa merintih, memanggil-manggil ratu sesembahannya. Sang janda kaya tidak menyadari bahwa ratu sesembahan yang ia panggil tidak bisa menolongnya sama sekali. Rumah sang janda kaya itu mulai runtuh. Rumah bertingkat 2 itu seperti terguncang gempa bumi yang sangat dahsyat. Herannya, meskipun suara runtuhnya bangunan itu berdentum menggelegar, namun tidak ada satupun warga komplek yang mendengar. Pilar-pilar yang kokoh laksana baja pun tiba-tiba patah. Pondasi yang kuat terpanjang di dalam tanah, bagaikan akar ilalang yang tercabut. Semua runtuh. Api yang semula hanya berupa titik kecil, kini mulai membesar dan melahap apa saja. Sang janda kaya masih merangkak di sela-sela bangunan yang hancur. Ia melolong, sungguh mengenaskan. Serpian kaca yang pecah berhamburan terlihat menancap di beberapa bagian tubuh. Sebuah balok kayu di atas tubuh sang janda terlihat lepas dari sambungannya, siap meluncur dan menumbuk kepalanya. Di saat itu, sang janda sudah benar-benar kehabisan tenaga. Ia pun tidak kuat lagi untuk merangkak. Tubuhnya terkapar di lantai yang sudah hancur.
dan balok kayu itu kembali menggeliat lalu meluncur dengan cepatnya. Kepala sang janda tertimpa balok kayu itu. Seketika kepalanya pecah berantakan. Darah semakin menggenang di mana-mana. Sebuah ledakan besar membumi hanguskan rumah mewah itu, mengubur jasad siapapun yang masih tertinggal di dalamnya. Polisi yang menyelidiki runtuhnya rumah mewah itu tampaknya mengalami kesulitan. Tidak ada satupun hal yang bisa dijadikan petunjuk mengapa rumah megah itu bisa ambruk begitu saja. Apalagi rumah-rumah yang berada di sekitarnya tidak mengalami kerusakan sedikit pun. Meskipun begitu, polisi berhasil menemukan beberapa kerangka serta mayat perempuan yang sudah tidak memiliki kepala. Warga komplek seketika itu heboh, beramai-ramai mengutarakan pendapatnya masing-masing. Namun intinya tetaplah sama, bahwa sang janda itu merupakan pelaku pesugihan. Satu hal yang sangat mencengangkan, hampir semua warga komplek menambahkan sebuah kesimpulan, bahwa sang janda cantik nan kaya raya itu rupanya juga seorang psikopat. Tentu tudingan itu berdasar pada penemuan beberapa kerangka dan mayat di reruntuhan itu. Tidak ada yang tahu persis siapa identitas sebenarnya sang janda. Begitu juga dengan dari mana asal-usulnya. Mereka hanya sekilas teringat saat suaminya meninggal beberapa waktu yang lalu. Mereka benar-benar lupa, tidak bisa mengingat dengan baik bagaimana awal keberadaan sang janda itu. Ingatan mereka seperti kabur. Apalagi sebagai warga di sebuah perumahan elit, semua sibuk mengurus diri sendiri. Semuanya sibuk bekerja. Bahkan sampai detik ini pun, mereka tidak tahu siapa nama sang janda kaya itu sebenarnya. Kini, rumah mewah itu telah rata dengan tanah. Tidak ada lagi bidadari komplek. Tidak ada lagi ibu-ibu sosialita yang mengunjingnya. Tidak ada lagi ibu-ibu sosialita yang berlomba saling mengalahkan perhiasan masing-masing. Mereka seperti terhenyak akan sebuah kenyataan, bahwa mereka hidup dalam sebuah lingkup sosial, di mana seharusnya tetangga menjadi saudara mereka yang terdekat, di mana seharusnya mereka saling tolong-menolong, di mana terkadang apa yang ditampilkan di luar bisa jadi sangat berbeda dengan apa yang ada di dalam isi hati. Mereka hidup bersama bukan untuk saling bersaing mengenai hal yang bersifat duniawi. Namun satu hal yang pasti, mereka akan menyimpan rapat peristiwa itu. Dan biarlah misteri tetap akan menjadi misteri. Oke, terima kasih. Semoga kawan-kawan terhibur, dan untuk ke depan, semoga channel ini bisa lebih baik lagi. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesandingan hormat kali lakukan di muka sana.